Tanggal 10 Agustus kita akan bergerak. Dari versi saya, mahasiswa buruh, saya sekarang menguasai jalur buruh lewat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Insya Allah tanggal 10 Agustus akan bergerak, insya Allah. Kaum buruh Indonesia di bawah ASB dengan berbagai organisasi lainnya yang akan bergabung bersama akan datang mengepung Istana Negara Republik Indonesia atau kantor Presiden Joko Widodo di Jakarta. Ya. Undang haram jadah, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dan undang-undang. Cabut juga undang-undang kesetanan yang baru disahkan oleh DPR. 2 poin tuntutan itu kita minta untuk segera dihentikan dan dicabut undang-undang tersebut. Jika Jokowi tidak mencabut undang-undang itu, maka jangan salahkan kami, jangan salahkan rakyat Indonesia, jangan salahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Egy Sujana, ex penasihat hukum terpidana kasus ijazah palsu Presiden Jokowi, Bambang Trimulyono dan Sugikno Raharja, ikut lantang berteriak dalam seruan aksi People Power dalam forum diskusi di acara peringatan hari ulang tahun Mega Bintang tahun 2023 di Solo yang bertema Rakyat Bertanya Kapan People Power yang berlangsung pada hari Minggu 11 Juni 2023 yang lalu. Usai pertemuan di Solo tersebut, tampaknya Egy Sujana berupaya terus menggalang kekuatan jaringan dan kelompoknya, khususnya dari kalangan buruh, untuk bergerak bersama pada tanggal 10 Agustus 2023 melakukan aksi People Power untuk menyingkirkan Presiden Jokowi dari istana. Nah, terkait dengan rencana aksi tersebut, ex-politisi PKS yang kini menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat atau Gelora sontak memberikan reaksi yang cukup keras. Menurut Fahri Hamzah, mereka yang kerap gembar-gembor dan berteriak People Power seharusnya membaca dan memahami Undang-Undang Dasar 1945 di mana seorang presiden hanya bisa dijatuhkan apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan strip atau pendapat bahwa presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Jangan lagi kita tergerus oleh politik identitas yang mereka lakukan. Yang nggak boleh itu memalsukan identitas, ijazah palsu, orang tua palsu. Ini yang nggak boleh. Kalau politik identitas kita Islam, izhadu bi'ana muslimin. Justru itu perintah Allah, tunjukkan kamu itu muslim. Tanggal 10 Agustus kita akan bergerak. Dari versi saya, mahasiswa buruh, saya sekarang menguasai jalur buruh lewat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Insya Allah tanggal 10 Agustus akan bergerak, insya Allah. Kaum buruh Indonesia di bawah ASB dengan berbagai organisasi lainnya yang akan bergabung bersama akan datang mengepung Istana Negara Republik Indonesia atau kantor Presiden Joko Widodo di Jakarta. Ya. Catat, tanggal 10 Agustus 2023 kaum buruh dan berbagai elemen rakyat di bawah koordinasi AASB atau Aliansi Aksi Sejuta Buruh akan mengepung Istana Negara. Bang Egy Sujana tadi ketika 10 Agustus ya Bang. Tapi kalau Allah menentukan sebelum 10 Agustus kita siap? Ya. Lahir batin siap? Ya. 10 Agustus kaum buruh akan bergerak. 10 Agustus kemungkinan besar nakes ikut bersolidaritas. 10 Agustus mahasiswa, petani, nelayan akan ikut bersolidaritas. Jangan salahkan lagi rakyat ketika 10 Agustus menjadi People Power. Dan hati-hati kau Jokowi, kursimu bisa lengser. Ingat kalimatmu yang mengatakan hanya rakyat yang bisa mengganti presiden. Jangan salahkan nanti jika 10 Agustus menjadi
akan pemakzulan Jokowi dari rakyat. Salam dari saya, Niko Silalai. People Power. Aksi kita nanti untuk tanggal 10 adalah serbu istana, kepung Jakarta. Dengan 2 poin tuntutan. Pertama, cabut undang-undang haram jadah, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dan undang-undang. Cabut juga undang-undang kesetanan yang baru disahkan oleh DPR. 2 poin tuntutan itu kita minta untuk segera dihentikan dan dicabut undang-undang tersebut. Jika Jokowi tidak mencabut undang-undang itu, maka jangan salahkan kami, jangan salahkan rakyat Indonesia, jangan salahkan para peserta aksi yang akan mencabutmu dari kursi kekuasaan. Kami hanya ingin menuntut hak kami. Kami berjuang bukan untuk menggulingkan penguasa, kami berjuang juga bukan untuk melawan negara, kami berjuang juga bukan untuk anti pada Jokowi, tidak. Tapi kami di sini berjuang untuk kedaulatan bangsa, untuk kedaulatan rakyat Indonesia. Karena apa? Karena yang kami perjuangkan itu adalah hak kami untuk mendapat keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, hak kami untuk mendapat keadilan peraturan bagi seluruh rakyat Indonesia, hak kami untuk mendapat pemimpin yang amanah, pemimpin yang benar-benar bekerja dan bertindak untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan kesejahteraan sebuah golongan, bukan kesejahteraan kroni-kroninya saja. Maka dari itu, dengan tegas, sekali lagi kami mengatakan, cabut undang-undang Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja, dan cabut undang-undang kesehatan. Jika tidak, hati-hati kau Pak Jokowi, kemarahan rakyat akan segera tersebar. Kemarahan rakyat akan menunjukkan jati dirinya. Dan siap-siap kau Pak Jokowi, jika tidak kau cabut, maka jangan salahkan rakyat Indonesia yang akan mencabutmu dari kursi kekuasaan. Salam dariku, Niko Silalai, People Power. Bahwa Jokowi itu penakut, Jokowi itu penipu rakyat. Katanya kangen di demo, tapi giliran rakyat datang demo, beton 3 lapis. Katanya kangen di demo, giliran rakyat datang demo, lari ke kandang bebek. Jokowi penakut, Jokowi penipu rakyat, Jokowi mundur. Jokowi, 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 Jokowi. Nggak ada itu, nggak mungkin menjatuhkan presiden tuh. Presiden hanya mungkin dijatuhkan kalau dia melakukan pasal-pasal yang disebut dengan the article of impeachment itu. Pasal-pasal yang menjatuhkan presiden. Korupsi, berkhianat kepada bangsa dan negara, melakukan tindakan pidana yang berat. Ya. Dan jadi nggak mungkin. Jadwal demokrasi kita tuh 5 tahun udah firm itu. Kalau nanti katanya acaranya ada di DPR, presiden bisa langsung dijatuhkan. Jatuhkannya gimana? Apa dia nggak baca pasal menjatuhkan presiden dalam undang-undang dasar tuh? Bagaimana menjatuhkan presiden itu? Saya aja pimpinan DPR nggak ngerti caranya. Ya gimana? Berat. Manusia sudah berkumpul di depan istana berkali-kali. 411, 212, reuni 212, 313, munajat 212, apalagi itu nggak jelas. Apalagi itu nggak jelas tuh. Banyak sekali. Biasa aja. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pernyataan keras Fahri Hamzah memang ada benarnya. Mekanisme pemberhentian seorang presiden atau wakil presiden oleh MPR sudah diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi presiden dan staf atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
atas usul Dewan Perwakilan Rakyat apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan strip atau wakil presiden dengan menggunakan mekanisme seperti berikut ini. Usul pemberhentian presiden dan strip atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi atau MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden dan strip atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan strip atau pendapat bahwa presiden dan strip atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan strip atau wakil presiden. Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan strip atau wakil presiden tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK. Apabila MK memutuskan bahwa presiden dan strip atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan strip atau wakil presiden kepada MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lama 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan strip atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir setelah presiden dan strip atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Jadi MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatannya dengan persetujuan Mahkamah Konstitusi yang diberikan dalam bentuk putusan bahwa presiden dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Ya, presiden yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu memang memiliki legitimasi yang sangat kuat dan tidak gampang dimakzulkan. Seorang presiden hanya bisa dijatuhkan jika memang secara hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau melakukan perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang presiden. Mereka yang gampang termakan hasutan oleh para demagog kekuasaan yang kepingin memanjakan syahwat politik dengan melakukan agitasi dan provokasi dengan mengatasnamakan rakyat, seharusnya membaca dan memahami bagaimana mekanisme pemberhentian atau pemazulan seorang presiden yang sah dan legitimate karena dipilih secara langsung oleh mayoritas rakyat negeri ini melalui proses demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kalau hanya berdasarkan tuduhan tanpa bukti, apalagi berupa fitnah, lantas dijadikan sebagai alasan pembenar untuk menyingkirkan seorang presiden dari istana, tentu saja malah menjadi bahan tertawaan jutaan rakyat di negeri ini. Apalagi tingkat kepuasan rakyat Indonesia terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi mencapai 82%. Itu artinya aksi people power yang sok-sokan mengatasnamakan rakyat dengan tuduhan Presiden Jokowi telah menyengsarakan rakyat dan menjadi antek oligarki akan mendapatkan resistensi dan perlawanan 82% rakyat yang pro Jokowi. Dan tentu saja TNI dan Polri tidak akan rela keutuhan NKRI yang rukun dan damai diacak-acak oleh para perusuh yang memiliki niat jahat untuk menurunkan presiden yang sah
dan legitimit sebelum masa jabatannya habis. Sungguh menyedihkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.